Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Statistika yang beranggotakan Sofia Dihanugraheni dengan nomor induk mahasiswa 20521000004, Putri Pramudiantoro dengan nomor induk mahasiswa 20521000005, dan saya sendiri Agni Raka Swisisworo dengan nomor induk mahasiswa 20521000008. Di sini kami akan menjelaskan beberapa soal. Yang pertama, distribusi sampling rataan satu populasi. Kedua, distribusi sampling rataan dua populasi. Ketiga, distribusi sampling proporsi populasi tak terbatas. Dan yang terakhir, distribusi sampling proporsi populasi terbatas. Di sini dapat kita lihat contoh soal yang pertama, yaitu distribusi sampling rataan. Distribusi kecepatan maksimum dari 1000 mobil Xenia mempunyai rata-rata 135,8 km per jam dengan simpangan baku 4,2 km per jam. Jika sebuah sampel sebesar 100 mobil dipilih secara acak tanpa pengembalian, hitunglah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil Xenia tersebut yang rata-ratanya melebihi 136,5 km per jam. Di sini diketahui bahwa populasinya terbatas karena di soal diketahui ada 1000 mobil Xenia, lalu ada sampel yang berjumlah 100 yang dipilih. Dari 1000 mobil Xenia tersebut, dia memiliki rata-rata kecepatan 135,8 km per jam dan simpangan bakunya 4,2 km per jam. Kemudian dapat diketahui X sama dengan kecepatan maksimum dari mobil Xenia. Kemudian ukuran populasi N sama dengan 1000, rata-rata populasi sama dengan 135,8, simpangan baku 4,2, ukuran sampel 100. Ditanya probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil Xenia tersebut yang rata-ratanya melebihi 136,5 km per jam atau Px bar lebih dari 136,5. Jadi untuk menghitung Px bar lebih dari 136,5, rata-rata dari distribusi sampling itu sama dengan rata-rata populasinya. Diketahui rata-rata populasinya 135,8, maka rata-rata samplingnya juga 135,8. Untuk menghitung simpangan bakunya, kita harus mengalihkan dengan faktor koleksi, yaitu faktor koleksinya adalah akar N dikurangi N dikurangi 1. Kemudian kita masukkan angkanya. Sigma X sama dengan 4,2 per ukuran sampel, yaitu akar dari 100, dan untuk ukuran populasi 1000 dikurangi 100 dibagi 1000 dikurangi 1 sama dengan 4,2 per 10 yang merupakan akar dari 100, 900 hasil dari 1000 dikurangi 100, 999 hasil dari 1000 dikurangi 1 sama dengan 4,2 per 10. 10 merupakan hasil dari akar 100, 900 hasil dari 1000 dikurangi 100 per 999 yang merupakan hasil dari 1000 dikurangi 1. Lalu diakarkan dengan hasil 0,42 dikali 0,9492. 0,42 dikali dengan 0,9492 ditemukan hasilnya 0,3987. Jadi mu X bar sama dengan 135,8. Simpangan baku distribusi sampling 0,3987. Lalu kita masukkan rumus Z. Z sama dengan X bar dikurangi mu X bar dibagi sigma X bar sama dengan 136,5 dikurangi 135,8 dibagi 0,3987. Disederhanakan menjadi 0,7 per 0,3987 sama dengan 1,7557. Hasil akhir dibulatkan dua angka di belakang koma 1,76.
Jadi X bar 136,5 setara dengan Z sama dengan 1,76. P X bar lebih dari 136,5 sama dengan P Z lebih dari 1,76 sama dengan 1 dikurangi P Z kurang dari sama dengan 1,76 sama dengan 1 dikurangi 0,9608 sama dengan 0,0392. Jadi probabilitas maksimum rata-rata dari 100 mobil Avanza tersebut yang rata-ratanya melebihi 136,5 km per jam adalah 0,0392 atau 3,92%. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan soal berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Contoh soal nomor 2. Lampu pijar merek Philips memiliki rata-rata daya tahan 4300 jam dengan deviasi standar 600 jam. Sedangkan lampu pijar merek Pioline memiliki rata-rata daya tahan 4200 jam dengan deviasi standar 500 jam. Jika diambil sampel masing-masing 200 buah lampu pijar dan diteliti, berapa probabilitas bahwa selisih rata-rata daya tahan kedua lampu pijar tersebut lebih besar dari 700 jam? Diketahui nu X1 dikurangi X2 sama dengan nu 1 dikurangi nu 2 sama dengan nu X1 nya 4300 dikurangi X2 nya 4200 sama dengan 100. Sigma X1 dikurangi X2 sama dengan akar Sigma 1 pangkat 2 per N1 ditambah Sigma 2 akar 2 per N2 sama dengan akar 600 pangkat 2 per 200 ditambah 500 pangkat 2 per 200 sama dengan 55,22. Probabilitasnya sama dengan X1 dikurangi X2 lebih dari 700 sama dengan tanya X1 dikurangi X2. Nu X1 dikurangi X2 sama dengan 100. Sigma X1 dikurangi X2 sama dengan 36. Terus dicari Z sama dengan X1 dikurangi X2 dikurangi nu 1 dikurangi nu 2 per akar Sigma 1 akar 2 per N1 ditambah Sigma 2 akar 2 per N2 sama dengan Z sama dengan X1 dikurangi X2 dikurangi nu X1 dikurangi X2 per Sigma X1 dikurangi X2. Terus Z sama dengan 700 dikurangi 100 per 55,22 sama dengan 10,86. Terus probabilitasnya Z lebih besar 10,86 sama dengan 1 dikurangi P Z lebih dari 10,86 sama dengan 1,0,3599 sama dengan 0,64 sama dengan 64%. Soal nomor 3 dengan soal diketahui sebanyak 25% dari pendaftar siswa baru SMP Negeri 1 Wonogiri memilih jurusan IPS. Misalkan dari keseluruhan pendaftar siswa baru diambil sampel sebanyak 100, tentukanlah probabilitas bahwa dari sampel tersebut terdapat paling sedikit 10 mahasiswa yang memilih jurusan IPS. Jadi di sini termasuk distribusi tidak terbatas, karena kita tidak tahu besarnya populasi itu berapa. Selanjutnya kita
memberikan apa yang diketahui dulu, menjelaskan apa yang diketahui dulu. Misalkan X variabel random yang menyatakan jumlah pendaftar yang memilih jurusan IPS. Diketahui proporsi populasinya atau P sama dengan 25% jika didesimalkan menjadi 0,25. Terus N-nya 100. Yang ditanya adalah P X lebih dari sama dengan 10. Solusinya kita mencari rataan proporsi terlebih dahulu dengan rumus mu P rata-rata sama dengan P sama dengan 0,25. Sudah diketahui. Selanjutnya simpangan baku proporsi dengan rumus akar dari P kurung 1, P bagi N sama dengan akar dari 0,25 dikali dalam kurung 1,0,25 dibagi 100 yang mendapat hasil 0,0433. Selanjutnya koreksi kontinuitas karena yang dicari itu P X lebih besar dari 10, maka 10 min 0,5 sama dengan 95. Di sini kita melihat dari tabel koreksi kontinuitas, sehingga PX lebih dari sama dengan 10 berubah menjadi PX lebih dari 9,5. Selanjutnya kita mencari statistik proporsi atau proporsi sampel dengan rumus X bagi N. X diketahui 9,5 dan N kecil 100. Hasilnya 0,095. Selanjutnya kita mencari transformasi nilai X ke Z. Rumus Z adalah P rata-rata min P bagi P rata-rata sama dengan 0,095 dikurangi 0,25 dibagi 0,0433 sama dengan min 3,57. Selanjutnya mencari probabilitas. Yang dicari itu adalah tadi PX lebih dari sama dengan 10 menjadi PX lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 9,5. PZ lebih dari min 3,57 dengan kita mencari dengan menggunakan tabel Z. Jadi diketahui pada tabel min 3,57 itu sama dengan 0,0002. Jadi 1 min 0,0002 sama dengan 0,9998. Jadi probabilitas dari sampel terdapat paling sedikit 10 siswa yang memilih jurusan IPS adalah 0,9998 atau dijadikan persen 99,98%. Selanjutnya soal nomor 5 dengan soal dari data penerimaan siswa baru SMP Negeri 1 Wonogiri diketahui sebanyak 500 siswa telah mendaftar dan sebanyak 100 diantaranya mendaftar jurusan IPA. Sampel random sebanyak 200 diambil dari populasi siswa baru tanpa pengembalian. Berapakah probabilitas pada sampel tersebut terdapat paling banyak 120 siswa baru yang memilih jurusan IPA? Penyelesaiannya, kita mencari yang diketahui dahulu, yaitu misalkan X variabel random yang menyatakan jumlah siswa baru yang memilih jurusan IPA. N besarnya 500, sedangkan X sama dengan 100. Yang ditanya, PX kurang dari sama dengan 120. Solusinya, kita mencari rataan proporsi dahulu dengan rumus P sama dengan X per N bagi N sama dengan 100 bagi 500 sama dengan 0,2. Selanjutnya mencari simpangan baku proporsi dengan rumus akar dari P dalam kurung 1
min P dibagi N dikali akar dari N min N besar kurangi N kecil bagi N besar min 1 sama dengan akar dari 0,2 dalam kurung 1 min 0,2 dibagi 200 dikali 500 min 200 akar dari 500 min 200 dibagi 500 min 1 sama dengan dihitung dengan jumlah 0,21. Koreksi kontinuitas karena yang dicari itu Px kurang dari sama dengan 120, maka nilai 120 berubah menjadi 0,5 plus 120 sama dengan 120,5. Kenapa bisa mendapat 0,5 plus 120? Itu dilihat dari tabel koreksi kontinuitas. Sehingga Px kurang dari sama dengan 120 berubah menjadi Px kurang dari 120,5. Selanjutnya, menghitung statistik proporsi atau proporsi sampel dengan rumus X bagi N sama dengan 120,5 dibagi 200 mendapatkan hasil 0,60. Selanjutnya, transformasi nilai X ke Z sama dengan Z P tropi min P dibagi itu sama dengan 0,60 min 0,2 per 0,21 mendapatkan hasil 1,90. Probabilitas yang dicari itu Px kurang dari sama dengan 120 sama dengan Px kurang dari 120,5. Pz kurang dari 1,90 itu mendapatkan hasil 0,97. Jadi probabilitas dari sampel terdapat paling banyak 120 siswa yang memilih jurusan IPA adalah 0,97 atau 97%. Sekian presentasi pembahasan soal dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.